Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmawati, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan konseling. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian bimbingan konseling. Pasti teman-teman sudah tahu bahwa bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari seorang pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai pengembangan diri siswa secara baik. Adapun bimbingan konseling merupakan suatu upaya guru untuk membantu siswa dalam menghadapi permasalahan yang terjadi pada siswa di sekolah. Selanjutnya ada hubungan bimbingan konseling dengan manajemen pendidikan. Hubungan bimbingan konseling dengan pendidikan sangat erat sekali. Pendidikan tidak lepas dari kehidupan sekolah untuk peserta didik. Bimbingan konseling dalam pendidikan sebagai satuan pendidikan dalam mencerdaskan emosi dan menggali potensi diri peserta didik. Layanan bimbingan dan konseling dipandang sebagai upaya yang memfasilitasi perkembangan peserta didik dalam mencapai tujuan-tujuan dalam hidupnya, seperti untuk mencapai kemandirian, memahami diri, menerima, mengarahkan dan mengambil keputusan. Nah, kita telah mengetahui bahwa bimbingan konseling sangat berhubungan erat dengan manajemen pendidikan. Dan bimbingan konseling juga sangat penting dalam manajemen pendidikan, guna membantu peserta didik, baik secara individu maupun kelompok, mengenai permasalahan yang dihadapi, agar terbentuk peserta didik yang mandiri dan bisa berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Bimbingan konseling memang sangat penting berada di pendidikan sekolah, karena dengan adanya bimbingan konseling akan memberikan dampak baik bagi peserta didik. Adapun dampak baik dengan adanya bimbingan konseling yaitu, yang pertama, dapat mengarahkan dan membimbing siswa pada pendidikan yang baik. Yang kedua, bersedia mengambil sikap yang baik dalam diri siswa. Yang ketiga, menumbuhkan sifat kemandirian dan pemahaman dalam diri siswa. Dan yang keempat yaitu menumbuhkan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal. Selanjutnya ada manfaat bimbingan konseling dalam manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu menciptakan pandangan positif kepada diri sendiri dengan adanya perasaan lebih baik, lebih bahagia, tenang, serta nyaman. Yang kedua, menurunkan tingkat stres yang dialami oleh siswa akibat tugas dan beban belajar yang cukup banyak, ataupun karena persoalan lain yang harus dihadapinya. Yang ketiga, membantu siswa untuk lebih memahami diri sendiri maupun orang lain, sehingga akan tercipta kekerabatan dan kekerabatan yang erat serta efektif. Yang keempat, membantu siswa untuk lebih mampu mengembangkan diri sehingga dapat menggunakan potensi yang ada pada dirinya secara optimal di masa depan. Tentu dalam pelaksanaan bimbingan konseling di manajemen pendidikan ataupun di sekolah pasti memiliki kelemahan. Nah, bukankah kita ketahui bahwa bimbingan konseling ada bimbingan konseling individu dan bimbingan konseling kelompok. Kedua bimbingan konseling ini pasti memiliki kelemahan. Bimbingan konseling individu memiliki beberapa kelemahan, di antaranya yaitu yang pertama, bimbingan konseling individu hanya melayani satu orang saja. Dan yang kedua, bimbingan konseling individu tidak semua orang mau untuk melakukan konseling individu. Kenapa? Karena akan adanya rasa canggung terhadap siswa kepada guru dalam melaksanakan konsultasi ataupun konseling. Adapun kelemahan dari bimbingan konseling kelompok yaitu, yang pertama, bimbingan konseling kelompok hanya terbatas pada pencegahan. Yang kedua, bimbingan konseling kelompok lebih berorientasi kepada pembenaran informasi. Ataupun dalam bimbingan konseling kelompok ini juga tidak bersifat secara intens. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang bimbingan konseling dalam manajemen pendidikan. Dalam hal ini juga kita bisa menyimpulkan bahwa bimbingan konseling memang sangat penting adanya dalam pendidikan ataupun dalam sekolah, karena dengan adanya bimbingan konseling dapat membantu guru mengatasi persoalan-persoalan ataupun permasalahan-permasalahan yang terjadi pada peserta didik.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.